من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, Bapak, Ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, dan terkhusus tentunya dalam 2 hari ini kita diberikan kesempatan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, walaupun dikemas dengan agenda yang sebagaimana kita ketahui. Tapi semoga bahwa kegiatan yang semacam ini betul-betul memberikan suasana baru, ya. Tapi kalau khususnya untuk penambahan ilmu sendiri, alhamdulillah kita bisa duduk, ya, di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan juga keberkahannya kepada kita semua. Baik, jadi tema kita adalah seputar fikih keluarga, ya. Semalam sudah disampaikan, walaupun Abu Rijal baru memberitahu. Tetapi ala kulli hal, khususnya di sini kita, ya, yang sudah berkeluarga, dan juga mungkin nanti barangkali ada yang masih single, ya, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan faedah dan manfaat. Ya, memang judulnya kan Muslim Family, jadi seolah-olah nih yang hadir udah keluarga semua, padahal ada yang belum mungkin, ya. Baik, temanya adalah seputar keluarga bahagia, keluarga idaman. Tentunya saya yang tidak menginginkan, ya, khususnya kita sebagai seorang muslim yang sudah berkeluarga, siapa yang tidak ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Dan bahkan kalau kita dapati, ya, sampai orang-orang, ya, pada umumnya lah, kalangan awam pun menginginkan yang namanya kebahagiaan itu. Ya, khususnya dari kalangan kaum muslimin, ketika kita misalnya, ya, menghadirilah atau mendapati ada sebuah momen pernikahan yang baru, ya, itu kan pasti saja ada lah, gitu, ya. Jadi ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan doa bagi kedua mempelai, ya, agar mereka mendapatkan yang namanya kebahagiaan, ya, atau sering disingkat dengan samawa, gitu, ya. Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya, mestinya samara, ya, cuman samawa itu kan artinya itu dan, ya. Mestinya samara, ya. Baik. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa keluarga itu kan, ya, sering diungkapkan dengan kata rumah tangga. Gitu. Sering diungkapkan dengan apa? Rumah tangga.
Nah, rumah kan gitu ya. Kalau kita bicara rumah itu kan eh, suatu bangunan, ya, suatu bangunan ada pondasinya, kemudian setelah itu nanti ada dinding-dindingnya, sampai kemudian ke atap. Nah, dalam hal ini yang ingin tentunya saya ingatkan, siapapun yang ingin istilahnya membangun rumah tangga, hal yang paling tentunya penting dan mendasar sekali adalah bagaimana dia membangun pondasi, ya, yang kuat dan kokoh untuk rumah tangganya itu. Sebelum istilahnya membayangkan bagaimana rumah yang kelihatan megah ya dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipikirkan adalah pondasinya dulu. Sebab ketika kita membangun rumah asal-asalan, ya pondasinya, pokoknya yang penting rumah jadi gitu. Ini akan rawan dengan berbagai istilahnya di situ permasalahan dan problem, ya kan? Dan bahkan mungkin istilahnya hanya dengan goyang atau goncangan yang sedikit saja itu bisa saja akan menjadi roboh bangunan itu. Nah, jadi itu gambarannya, ya. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga ini, ya, ibarat sebuah rumah tadi, yang mana di situ ingin agar rumah tangga itu betul-betul dalam keadaan bisa menjadi tempat yang aman, ya, bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, tentram, ya, bahagia, kan gitu ya. Nah, pondasi yang paling penting tentunya yang harus kita perhatikan untuk bisa mencapai tentunya kepada apa yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar sebuah rumah tangga, khususnya rumah tangga muslim, itu bisa sakinah, mawadah, warahmah, kan gitu, yang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian atau menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, pasangan-pasangan kalian, agar kalian di situ cenderung dan merasa tentram kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa cinta dan kasih sayang, ya, di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Nah, itu kan sering kita dengar ya kalau kita menghadiri acara pernikahan, ya. Tapi ketika kita mendengarkan hal tersebut tadi itu, banyak orang yang tidak memikirkan, kan gitu ya. Ini bagaimana supaya sampai kepada tadi itu, ya, bisa sakinah, bisa mawaddah dan rahmah. Nah, kembali di situ bahwa semuanya bermula dari pondasi yang harus dibangun dengan baik, ya. Mungkin di sini ada yang arsiteknya atau ya, dari teknik sipil gitu. Ya, apalagi kalau misalnya di situ seseorang pengen bangun gedungnya itu
tidak cuma satu lantai, ya. Misalnya 2 lantai, 3 lantai, kan itu kan sangat-sangat istilahnya krusial sekali yang namanya pondasi. Gitu. Nah, karena kita dapati bahwa seorang laki-laki ketika sudah kemudian menjadi suami dan kemudian seorang wanita ketika sudah menjadi seorang istri, maka hubungan keterikatan antara keduanya ini tidak sebagaimana hubungan-hubungan yang lainnya. Bahkan istilahnya tidak seperti hubungan seorang ayah dan anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan, ya, suami istri ini, keterikatan antara keduanya begitu sangat melekat satu sama lainnya. Hingga Allah gambarkan di situ bahwa istri itu bagaikan pakaian bagi suaminya, dan begitu pula sebaliknya, suaminya adalah bagaikan pakaian bagi istrinya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini juga kalau orang membicarakan tentang filosofi katanya gitu, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, ya, tentang bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami juga adalah pakaian dari istri. Itu nanti kalau mau dijabarkan sangat panjang, ya. Tapi intinya bahwa itu menunjukkan keterikatan yang sangat begitu melekat kuat antara keduanya. Nah, dari itu sekali lagi fondasi ini sangat penting yang harus, ya, diperhatikan oleh siapapun yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Yang pertama sekali di situ yang harus dibangun dan yang paling mendasar sekali adalah fondasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fondasi iman dan takwa kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi keluarga yang akan selamat, ya, dari goncangan yang kemudian, ya, bisa saja mengakibatkan robohnya sebuah rumah tangga. Dia akan selamat, ya, dari hal yang semacam itu dan dari istilahnya berbagai macam keburukan-keburukan jika di situ keluarga tersebut berpegang dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang paling mendasar, yang harus istilahnya diperhatikan. Karena makna daripada ketakwaan itu kan, atau keimanan ini kan artinya keluarga ini berarti akan menjalankan seluruh apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu makna umumnya tentang masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang ketika ingin memasuki rumah tangga ini, dia harus paham ini, bahwasanya dia itu berkeluarga itu tujuannya, ya, pengen apa? Kalau hanya ingin istilahnya melampiaskan, ya, syahwat atau istilahnya, ya, kebutuhan manusiawi saja, maka itu akan rapuh. Jadi seseorang yang ingin berkeluarga itu harus tahu bahwasanya itulah yang akan dia lakukan, bahwa dia akan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya, tidak bermaksiat kepadanya. Ini pondasi yang harus, ya, betul-betul ditegakkan, karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ya,
menyebutkan tentang bagaimana dampak daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Di antaranya di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah